diwujudkan sebagai pengembangan kurikulum dan pembelajaran pendidikan tinggi mendukung kampus Merdeka untuk menghasilkan pustakawan modern, ini masih kurang modern, yang adaptif, inovatif, dan berdaya saing. Kemudian kalau ini kemarin ring-ringan saya ya untuk kurikulum. Nah, ini mungkin sudah dibaca teman-teman ya, kira-kira apa yang kurang dari sini silahkan nanti ditambahkan. Kemudian misalnya ada yang tidak pas, silahkan juga diinfokan. Ini berangkat dari evaluasi kurikulum dan research tadi. Ada beberapa yang nantinya akan berbuah kepada misalnya penambahan mata kuliah baru, kemudian perubahan nama mata kuliah yang relevan dengan perkembangan teknologi informasi. Nah, kalau penguatan kemampuan bahasa Inggris ini sebenarnya masih belum ya, di kurikulum kita kan belum ada ya kemampuan bahasa Inggris kita ya. Penguatan kemampuan bahasa Inggris untuk mahasiswa kita kan masih terbilang kurang ya, karena hanya 3 SKS untuk bahasa Inggris. Kemudian kita lanjut. Nah, ini landasannya saya mengambil dari, karena kita di bawah naungan Universitas Wisma Surabaya. Ada beberapa landasan, ada anggung lindung, kemudian tatak tetap, tanggung trapsilo itu ya. Kemudian landasan yuridis ini ada beberapa peraturan dan SK rektor gitu ya. Yang terakhir adalah keputusan Rektor Universitas Wijayakusuma Surabaya nomor 36 tentang pelaksanaan mata kuliah kewijayakusumaan di lingkungan Universitas Wijayakusuma Surabaya. Sehingga mau nggak mau mata kuliah kita memang harus kurikulum kita harus mengadopsi mata kuliah kewijayakusumaan. Nah, itu akan kita mulai di semester genap 2024-2025. Visi ini masih karena kemarin di target kita di tahun 2030 ya. Jadi ini belum berubah. Kita menjadi program studi yang memiliki keunggulan di bidang perpustakaan dan bisnis informasi berbasis teknologi yang berwawasan global pada tahun 2030. Nah, kemudian misi ini ada penyesuaiannya, ada beberapa pengusian terkait dengan tuntutan perkembangan teknologi dan kebutuhan stakeholder. Kemudian penelitian dan pengabdian mengikuti misi di Tridharma Perguruan Tinggi. Kemudian tujuan program studi juga ada satu yang saya sesuaikan, yaitu menghasilkan lulusan perpustakaan modern yang adaptif, inovatif, dan berdaya saing sesuai dengan proposal akselerasi pengembangan kurikulum dan pendidikan tinggi tahun 2024. Lanjut ya. Oke, baik. Nah, ini body of knowledge. Ini masih sama seperti yang kemarin. Apakah ada yang harus dirubah atau harus disesuaikan? Ini kemarin Pak Dian memberikan usulan, tapi mungkin hanya merubah nama ya Pak Dian ya. Kalau ininya sebenarnya sama ya. Itu bagaimana Pak? Nah, kemarin sudah sempat WA. Bagaimana kalau body of knowledge-nya program studi seperti ini? Monggo Pak Dian, ada usulan? Pak Badian? Iya, jadi kemarin itu saya sempat baca, memang ada beberapa hal yang memang saya coba berikan saran kepada Kapolri. Salah satunya yaitu tentang body of knowledge program studi. Nah, ada beberapa yang memang menurut saya itu kok kurang match saja di
tampilkan di body of knowledge. Misal kayak riset dan pengabdian kepada masyarakat itu kan sebenarnya sudah satu paket di Tridharma gitu. Karena Tridharma itu sudah ada. Sementara kan ini kan kita fokusnya di pendidikan saja, di pengajarannya saja. Sehingga riset dan pengabdian itu ya sudah tidak perlu dimasukkan di body of knowledge karena itu sudah menjadi kewajiban kita sebagai orang akademik karena ada Tridharma di situ. Sehingga ya udah nomor 7 itu nggak perlu ada gitu loh, karena itu sudah ya memang harus kita lakukan gitu loh, karena memang Tridharma salah satunya adalah riset sama pengabdian kepada masyarakat gitu. Nah itu yang pertama. Lalu yang kedua, memang ada beberapa perubahan ya, ada beberapa perubahan nama yang memang kemarin saya sarankan. Contoh kayak misalkan pengelolaan perpustakaan, pengelolaan menjadi manajemen perpustakaan, dokumentasi, kearsipan dan sebagainya. Nah, cuman perubahan bahasa saja, perubahan diksi saja supaya terlihat lebih, ya kalau kita bicara soal modern, ya kita harus pilih diksi juga yang modern kan gitu kan. Nah, itu karena memang ya fokus kalau memang kita ingin lari ke nomor 2 manajerial, maka ya bahasa manajemen itu sangat cocok dipakai sebagai diksi yang pas menurut saya. Nah, lalu untuk yang 2 manajerial ini kan berarti kan kita mengharapkan mahasiswa kita itu supaya dia bisa duduk di posisi yang paling atas, manajerial. Nah, sehingga kemarin saya sarankan manajerial itu saya ganti dengan leadership atau kepemimpinan. Tuh, karena ya match saja gitu loh, ketika kita bicara soal manajemen maka leadership juga harus muncul di situ gitu loh. Dan ada beberapa, saya tidak tahu ada mata kuliah leadership apa tidak. Tapi di IKU itu ada bahasa tentang kepemimpinan, terus kemudian ada juga beberapa diksi kepemimpinan yang ada di sini gitu loh, sehingga kenapa kok kita tidak masukkan gitu loh kepemimpinan gitu loh. Apalagi kita yaitu muncul kata manajerial gitu loh, kalau kita bicara soal manajerial, diksi manajerial, maka ya kepemimpinan itu harus ada gitu loh. Leadership itu harus ada. Leadership di atasnya manajemen Harus ada gitu loh. Makanya kemarin saya kemarin sarankan untuk manajerial diganti dengan kepemimpinan atau leadership. Tuh, karena ya tuntutan era ya lulusan mata kuliahnya Nah, untuk mata kuliahnya ya idealnya memang harus ada leadership kan gitu toh. Nah, kalau tidak ada maka tugasnya pengampu ya untuk memberikan leadership itu tadi, karena di body of knowledge-nya itu ada tuh. Nah, tahu apakah nanti masuk di mata kuliah mana atau memang diberdirikan sendiri atau memang ada mata kuliah yang diganti nama menjadi leadership juga apa-apa, silakan gitu. Nah, lalu berikutnya ini edukasi komunikasi sosial itu kemarin saya sarankan itu untuk jadi manajemen informasi, literasi dan itu Bu, jadi manajemen manajemen informasi, literasi dan apa kemarin? Knowledge sharing atau knowledge management. Iya, ada knowledge management. Nah, karena apa? Ya karena memang itu produk kita gitu loh. Yang namanya knowledge, yang namanya data informasi itu menjadi produk kita gitu. Dan literasi itu juga menjadi bagian dari kita, sehingga itu saya munculkan di situ. Sehingga apa? Komunikasi dan sosial itu saya berdirikan sendiri di poin yang atau di poin nomor 7 atau nomor 6 itu tadi. Tuh. Ini menggantikan edukasi, komunikasi dan sosial, Pak. Nah, jadi sosial itu tetap ada, ya, nilai sosial itu tetap ada karena kita ada di lingkungan FISIP, dan saya tambahkan juga di situ ada kebijakan sebagai polisi kan ada kan di situ kebijakan? Nggak ada. Ada. Nggak ada. Masa nggak ada? SOP coba Nggak ada. prosedur operasional standar Nggak ada. kalau nggak salah sih seingat. Nah, jadi itu jadi
sini kan memang fisik kan, kita kan nggak bisa pakai politik dalam tataran kekuasaan yang sering disampaikan sama Bapak Tiar itu. Tapi kita bisa ngambil politik itu dari segi kebijakan, kebijakan layanan dan macam-macamnya. Itu bisa dimasukkan di body of knowledge. Dan itu kan ada mata kuliahnya toh, masalah kebijakan itu. Ya kan SOP itu kan juga bagian dari kebijakan. SOP, lalu kemudian ada hukum dan aspek hukum dan informasi dan macam-macam itu kan bisa dimasukkan ke situ. Nah, jadi itu saran saya yang kemarin saya sampaikan untuk ini untuk bisa memodifikasi body of knowledge program studi. Jadi ya saya kembalikan lagi, itu kan saran saya ke Kodi, kalau memang dipakai ya silakan, kalau memang tetap pakai yang lama juga karena saya melihatnya seperti itu. Kalau mengikuti perkembangan perkembangan kebutuhan di luar, kemudian perkembangan teknologi informasi, kemudian diksi-diksi yang harus dipakai sehingga kurikulum kita kelihatan tidak ketinggalan gitu ya. Itu nggak apa-apa sih, diksi edukasi, komunikasi dan sosial itu boleh diganti dengan manajemen informasi, literasi dan knowledge sharing. Hanya di knowledge sharing itu akan ada mata kuliah yang seperti apa. Kalau manajemen informasi kita punya, kalau literasi kita punya, knowledge sharingnya itu yang seperti apa, mata kuliahnya kita itu seperti apa. Yang menyusun ini kan waktu itu kan kita lihat daftar mata Iya. kuliahnya Iya. kan, sehingga muncul seperti ini. Iya. Kalau itu ya memang harus mengganti nama mata kuliahnya juga kan. Kalaupun tidak ada ya harus kita ada. Ya, misalnya taruhlah pengelolaan perpustakaan, memang dulu kan ada nama pengelolaan yang manajemen koleksi itu kalau misalnya pengelolaan koleksi waktu itu ya namanya itu kan berubah jadi manajemen koleksi. Berarti kan memang bisa diubah ya manajemen. Kemudian manajerial itu kenapa dia pakai nama manajerial? Memang kan ada mata kuliah manajemen perusahaan 1, 2, kemudian manajemen pemasaran jasa informasi, banyak sekali yang mata kuliah menggunakan nama manajemen sehingga muncullah manajerial itu. Nah, kalau memang edukasi, komunikasi dan sosial memang kan ada mata kuliah daskom ya, ada public relation, kemudian ada mata kuliah mata sosiologi, kemudian sosiologi informasi dan sehingga muncullah itu. Nah, kalau misalnya boleh di seperti yang tadi, berarti kita merumuskan juga nama-nama mata kuliah supaya tidak lepas gitu. Iya memang. Itu sebaiknya itu. Kemudian yang pengembangan profesi dan kepribadian itu juga bisa dihapus aja. Kalau sudah ada, misalnya yang tadi disebutkan Pak Dian tadi apa itu? Yang leadership. Leadership itu sudah harus nomor 6 juga sudah nggak usah. Sudah masuk di situ. Baru ya. Itu harus bisa mengembangkan diri dari bagian. Iya. Iya, itu Karena bagian untuk dari menjadi leadership kan. leader itu memang harus ini sungguh. Iya sih. Jadi nomor 6, nomor 7 bisa dihilangkan. Cuman kita istilahnya Kalau nomor 7 itu Pak Dian menggantinya dengan hukum, sosial dan kebijakan di bidang perpustakaan. Nah, itu kan untuk mengganti Mengganti regulasi itu, regulasi di perpustakaan itu ada SOP, ada aspek hukum dalam informasi. ya bisa sih. Jadi kan tujuannya yang dibutuhkan oleh pasar itu apa pertama. Terus yang kedua tadi kata Di mata kuliah itu. iya di mata kuliah itu. Yang kedua pemilihan diksi itu bisa menarik orang untuk kuliah di tempat kita. Ya, Mereka nggak anu Pak, kalau di nama prodi lah. anunya, Dalamnya itu mereka nggak mata tahu. kuliahnya kira-kira kalau mata kuliah ini Tapi namanya kan ini berdampak ke mata kuliahnya. iya Iya, cuman yang dilihat orang kan nama prodi Pak. Jadi ya mungkin aja syukur-syukur kita mengajukan perubahan nama lagi ya kalau membuat mau ya perusahaan yang saya bukan Jadi nanti yang
saja. Kalau teknologi media komunikasi itu kan ilmunya lebih Iya. global dan dibutuhkan di dunia internet sekarang. Iya. Semua teknologi media, alih media, terus Itu yang lebih informasi ya Pak. enggak, tapi itu di luar perpustakaan. Nah, Kelas 3 itu teknologi media dan komunikasi di atas perpus. Anak-anak juga perlu belajar ilmu yang di ASN di luar perpus. tulisannya Oh, semua iya, nggak apa-apa. Iya. Nah, yang nomor 4 itu ada perpus. sense-nya itu kan Yang nomor 3 itu misalkan teknologi media dan komunikasi. Kalau sosial jadi sebenarnya kita itu masih dulu untuk penerimaan ASN. ASN betul. Nah itu maksud ya kita akhirnya bingung-bingung juga ya Pak. Nama ilmu perpustakaan nggak laku, tapi di ASN di kementerian yang ngurusi BKN itu kan masih namanya ilmu perpustakaan. Nah, Kayak itu yang masalahnya. SIP apa itu kan nggak laku nggak semua. nggak geser. Namanya keren tapi nggak masuk administrasi ASN, nggak Iya. lolos administrasi lah gitu. Tapi lagi-lagi kita kan juga butuh mahasiswa. Ya, Tapi enggak sih, dilepas teman. juga sih Iya. sebenarnya. Kemarin kan ada apa namanya ada bincang antara perpustakaan nasional di apa sih nama lulusan yang akhirnya memang bisa diterima di formasi untuk ASN perpustakaan itu sudah di ini. Nah, kalau yang memang disarankan untuk yang ilmu perpustakaan seperti kita itu tetap mengganti menjadi perpustakaan dan desain informasi yang caranya untuk itu. Karena menjadi lebih luas lebih banyak. Kalau hanya itu informasi perpustakaan kan masih kurang. Dan hampir semua prodi perpustakaan memang arahnya ke sana mengganti membuat ini perpustakaan dan desain informasi. Tapi di UNER tetap mempertahankan ilmu informasi dan perpustakaan, tidak menambah menjadi desain informasi. Ya karena dulu ceritanya itu kan kenapa pakai ilmu, karena istilah sense itu kan anggun. Sehingga akhirnya dipakailah ilmu informasi. Sama kayak Unpad itu, kayak aku kan juga ilmu informasi dan perpustakaan. Bukan IP tapi IP. IP. Oke. Iya saya ya memang perlu direvisi lah ya, menyesuaikan karena yang atas menyesuaikan kok yang ini kok nggak menyesuaikan ya. Ini kan lama ya, ini tahun 2016 ini hampir 10 tahun yang lalu. Jadi nanti diganti. Iya, ini kan 10 tahun yang lalu ya. Nah ini profil lulusan kan tadi Bu Maria kok tidak ada pendidik ya. Iya, itu harus muncul menurut saya. Ya, pendidik. Karena alumni kita kan berdasarkan alumni kita jadi dosen juga sudah lebih dari 5 orang, kan lebih dari 5 orang itu kan ya lumayan. Kemudian ada yang jadi guru juga. Kemudian misalnya jadi guru les itu kan juga pendidik. Guru misalnya di lembaga pendidikan belajar. Pelatihnya itu ya. Nah pelatih apa entrepreneur misalnya kayak Sauki itu kan juga pendidik sih sebenarnya. Walaupun lepas aja. Pelatih muslim. Nah, kayak Pak Dian bukan alumni kita sih. Ini yang belum saya tuliskan menjadi CPL 1 sampai. Nah, ini sebenarnya. Ini seperti Pendidik itu enggak lebih idealnya diuraikan sekalian. Pendidik itu apa saja cakupannya. Kayaknya yang sebelumnya ada Pak ya, tinggal ngopian ya. enggak, kalau di lama enggak Enggak ada apa namanya? deskripsinya. Enggak ada Kok deskripsinya. edukasi itu ya. Oh, yang mendeskripsikan ini memang ada. Kalau di domen itu enggak ada. Pendidik dan pelatih. Keren. Pendidik kan ya bisa trainer loh Pak. Luas ya. Iya Pak. Guru les ya pendidik Pak. Guru ngaji ya pendidik Pak. Misalnya jadi guru ngaji kayak misalnya ya. Iya. Ada alumni. Nah, Boleh kerja setahun nggak oleh. Itulah belum nggak guru TPA. Akhirnya
pertanyaannya segini, Hmm. apakah ada alumni kita yang di pusat dokumentasi gitu? Pusat dokumentasi itu kayak apa? Aksi. Kita sudah ada kelas. PI gitu loh Pak. PI, Pusat Informasi Kompas itu kan pusat dokumentasi Pak. Makanya saya tuh bingung penjelasan tentang pusat dokumentasi itu yang seperti apa gitu. Saya terus terang itu ngeblank Mas Yan gitu. Kalau dulu saya di UNER itu saya bisa masuk di museum. Nah itu kan ada di situ museum, kearsipan itu ada. Nah, untuk yang pusat dokumentasi itu terus terang saya itu masih ngeblank sampai sekarang. Dan pertanyaan selanjutnya itu apa ada gitu loh yang Pusat memang di dokumen pusat itu kan dokumentasi. ada alumni itu yang kerja misalnya di notaris itu loh Pak. Tapi arsip Kan sih, arsip, bagian Bu. itu Arsip, arsip iya. ya. Itu arsip. Kenotariatan itu ada alumni kita kerja Jadi di nggak bahas pusat dokumentasi. Tapi nah misalnya kayak PDI LIPI yang memang belum ada yang kerja kayak gitu ya. Tapi ada juga alumni itu kerja di swasta, tapi dia mengelola arsipnya perusahaan itu, mendigitalkan. Ya, kan tetap Tapi arsip. atas Arsip, ya, tetap ya, arsip. arsip. Jadi, Ya boleh Ya, loh. dikurangi. Ini Masa kan arsip arsip itu? ini kan 10 tahun yang lalu kan, ya boleh Jadi dikurangi. manajemen perusahaan ya. pusat dokumentasi itu tetap ngeblank. Jangan dihapus gitu Mbak, diketik nah gitu. Maksudnya ojo dihapus semua Mbak. Jadi Maksudnya tak ini manajemen, sampai ketik ulang nanti manajer dan manajer perpustakaan. yaitu manajemen perpustakaan. Dokumentasi. Enggak, berarti ini ya manajer perpustakaan, kearsipan dan informasi. Atau pusat informasi Bu. Kalau pusat informasi masih ada. Ya sih. Kompas Pusat itu ya informasi. pusat informasi Kompas ya. Atau lembaga kearsipan juga. Manajemen, hah? Manajer Pusat perpustakaan, lembaga kearsipan dan pusat informasi itu 3 lembaga berbeda. manajer perpustakaan, pusat informasi, lembaga kearsipan. Iya. Pusat informasi. Kan bisa UPT, bisa badan dan lembaga. Ini Yes. Lembaga kearsipan dan dokumentasi. Dokumentasi nggak payu. nanti itu disebut Ya, Pak, sudah dia nggak ada dokumentasi itu kayaknya. apa namanya nggak jelas. Ya mungkin secara Pusat keilmuan informasi. jelas. Iya. Ya. Secara Secara pekerjaan itu kan Prakteknya nggak ada. Iya. Udah kearsipan. Kearsip masih. arsip masih Pak, kearsipan dan informasi. Berarti ini nggak usah lah dan informasi nggak usah Nggak langsung usah. lembaga kearsipan gitu ya. Hmm. Karena sudah ada pusat informasi kan. Oke, ini ya. Ini nanti tak sesuaikan. Seorang Ya. manajer. Nah ini memang harus disesuaikan nanti dengan DPR. Ya. Ya. Jadi itu memang BM. Oke, yang kedua pengkaji informasi ya. Oke, betul ya. Pengkaji informasi di sini dijabarkan sebagai pemerhati bidang informasi dan peneliti bidang kajian informasi dari perspektif perpustakaan dan ilmu informasi. Nah, yang ketiga ini sudah pernah ada yang ke arah situ apa enggak? pengkaji informasi. Ah. Oh, ya, apa sih? Kalau peneliti bidang kajian ada. Yang memang benar-benar peneliti loh ya. Kayaknya Bukan nggak dosen loh ya. nggak sampai ke sana sih. Apakah peneliti yang dimaksud di sini itu peneliti yang independen Kalau peneliti Peneliti kan ya independen. enggak atau Pak. dosen? Kayak Gitu. anu
dosen kan masuk pendidik loh Bu. Ya toh, artinya Iya. kan sudah ikut dari satu penelitian di situ. Nah ini kan peneliti kan berarti independen dia. Pengkaji informasi jabatan sebagai pemerhati bidang Mata kuliahnya apa aja informasi Bu? dan peneliti L2. bidang kajian informasi dan pengkajian dari perspektif Nah, ada nggak di tracernya yang memang terjun ke situ? Enggak ada. Ya kalau nggak ada kan berarti Mata mata kuliahnya kuliah. Ya kalau relevan. misalnya aku lihat Mata kuliahnya nggak relevan lagi dong. kalau ngacu di mata kuliah memang relevan. Tapi kalau mengacu ke tracer ya nggak ada. Akhirnya. belum ya belum. apa berarti pemerhati bidang informasi masuk harus jadi peneliti Pak. Sampai mata kuliah penelitian itu apa lho Pak? MPI, MPS, MPS apa? MPP. Ini Pak Badir kan MPS gak ono. Oh, yang mengajarkan orang, maksudnya di mata kuliah kita itu ada MPN, walaupun yang ngajar bukan sampean, MPP, seminar. Mata kuliah yang mendukung peneliti itu akeh, cuman perlu nggak disebutkan gitu ya? Ada nggak mahasiswa kita yang jadi peneliti? Sopo kamu? Dia pustakawan. Dia bisa tahu Mbak, Pustakawan. dia bisa jadi manajer itu. Pengelola itu loh. Pengelola perpus itu loh, manajer perpustakaan. Jadi nanti kan pengelola perpustakaan kan bisa di Katanya breakdown jadi dosen Pak. sekolah bla 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 itu tadi. Dosen kan Dosen berarti masih pendidik. pendidik. Aku dikayak pendidik dan peneliti untuk wis. Kalau dulu kan diksi peneliti itu menjadi satu dengan dosen gitu. Kecuali kalau sing iku lho Pak, sing saiki kan kuikuan. Ya independen. Bu. Independen ada nggak maksudnya kita yang terjun ke situ? Nggak ada. Artinya dia jadi peneliti LIPI. Iya. LIPI itu kan independen penelitinya. Dia meneliti informasi, mati orang yang meneliti aja, tapi bukan dosen. Atau dosen sebagai set job saja, LB itu bisa. Terus kemudian naskip Ditambahnya itu pengkaji informasi dijabarkan sebagai pemerhati bidang informasi. Nah, masalahnya Pendidikan dan peneliti bidang kajian informasi. Dosen lah yang meneliti tak Bu? Kalau meneliti kita yang jadi Dosen dosen masuk Pak. pendidik. dosen Sudah masuk pendidik. Kono-kono. Iya. Atau Berarti pendidik pendidik itu diangkat, keterangannya dijadikan itu, satu ya. aja. Pendidik nomor 2 keterangannya ya itu. ya 5 nanti kita pikirkan yang baru kan ngono. kalau nggak belum ketemu ya nggak apa-apa 4 Pak. Nah, gini loh, artinya Nah, L2 pencapaiannya nomor 2 itu sebagai dosen. Ada kan dosen. jadi yang sih sapa ono maneh iki. Iya, apa ngerti mana muncul. Kakak untuk tracer ya. Dosennya sama ini ya belum banyak. Siapa ngerti apa Warna betul itu ya kacang nang omaran bisa banyak itu apa Jelas pustaka. terus ada di bank. di bank Itu, bisa ya. dimasukkan. Di bank itu ada. Marketing misalkan. Terus Nah, ya pendidik lah yang pengkaji informasi. Ya iya Pak. Nah iya, Keterangannya bisa itu dipakai. dan peneliti. marketing ya bisa ya. Iya loh. Ya, ya Ada kan. loh yang dari marketing. Ya kan loh. ada. Heeh. Ada kan bisa dimasukkan ke Kemarin saya ngomong Pak, marketing. marketing apa itu Pak? Marketer, pemasar, Aku lo tahu ditawari semprotan pemasar, marketer, bio apa itu masuk ke apa? pemasar ya. Loh, pemasar apa bedanya dengan ini? Pemasar dan pasar. Saya tahu. Apa bedanya dengan entrepreneur informasi? Beda. Kalau entrepreneur itu dia independen. Dia independen ya, dia Kalau berwirausaha. pemasaran, Berarti marketing itu dia bisa saja ikut orang bekerja. Oke, Gitu. pemasaran. Hah? Cecak. Pangkut jadi yo. Itu Itu
Cukup, udah cukup. Wes ya. Jadi mau serius gara-gara kuwi apa sih? Wes. Kira-kira 5 ini ya. Kalau Ya, ini. pemasaran. Misalkan ada Oh, akeh. kayak Oh, telu. ini sampai punya Hah? apa jualan macam-macam. Enggak, kayak telu sekarang. Ini. Kayak telu. Manajer informasi. Ada enggak yang di situ? Ya memang benar manajer lo ya. Tuh ada, Jadi apa sih Pak. definisinya? Manajer informasi dalam sebuah perusahaan. Bukan Entah itu dia perpustakaan pakai ya? kepala bidang, bisa ngapain manajer. Iya, kepala kan itu. bidang, kasut, Informasinya dinas. itu, manajer informasi kan Nah, artinya jadi jangan tulisnya informasi. orang ya, Manajer secara iya, umum. gitu loh. Manajer Mbak, jadi informasinya hilang. Manajer. Manajer Konteksnya kan informasi udah hilang. beda ketika ada informasinya itu. Soalnya ada yang bilang kerja di sebagai Ya manajer aja, Manajer toh. tinggal dideskripsikan. Dan pengambil itu ya. Hmm. Ini nggak usah di bidang perusahaan dan informasi hilang ya. Usah. Iya. Nggak nanti dijelaskan saja, manajernya itu apa Pak. saja. Entrepreneur informasi. Nah, jadi gimana informasi? Agak susah. Oh iya. Jadi kayak Misalnya kalau BD organisasi apa Itu, tuh? ya, ya bukan bisa, bisa Bukan saja informasi, Bukan informasi. Entrepreneur. Entrepreneur. Entrepreneur ya, entrepreneur. Makanya Jadi nggak usah pakai informasi Iya, nggak maksudnya. usah. kata-kata informasi itu bikin ambigu gitu loh. Istilahnya kita jualan artikel tok loh. Bidang kewirausahaan. Ya. Nah, iya. Kewirausahaan itu ya mas entrepreneur. Nah iya di bidang kewirausahaan. Iya. Bukan. Itu maksudnya sebagai seorang yang bergerak di bidang kewirausahaan. Kan pendiri bisnis, Kewirausahaan itu pendiri entrepreneur. bisnis mandiri gitu. Pemilik. Nah, itu bidang apa? Misalkan Nah, misalkan di bidang perkebunan, ada nggak yang di situ? Misalkan Tapi bekerja alumni di kita loh Pak, ada yang sablon. ya, Iya. itu kan berarti itu apa namanya clothing, Wirausaha. Iya, Ah, clothing, gitu. terus barang, barang. produk ya Pak. si Anu itu si siapa? Hadan itu anu apa? Masang wallpaper, Nah itu kan bisa, itu kan berarti kan Iya, itu bersihin sepatu. Jadi sepatu. clothing itu kan Tapi clothing. dia Dia wirausaha. Pas sekolah itu ada kok. Dia kerja ya itu tadi. Ya ya wis wirausaha aja toh. Tapi maksudnya itu Enggak, wirausaha bidangnya itu apa bu? pabriknya jadi Garmen kan gitu kan, bidang Ya garmen, macam-macam. bidang tekstil atau bidang apa? Ya Kan macam-macam. kewirausahaan dan entrepreneur itu sama. dua makna yang sama gitu loh. Saya itu yang ngajar entrepreneur kok saya itu kok. apa Terus ini sama piye saya? penjabarannya dideskripsikan sebagai seorang yang bergerak. Ya di bidang apa? Misalkan pertanian. Nah itu kan Ya. jelas entrepreneur bidang pertanian. Entrepreneur bidang apa? Garmen. Nah itu kan entrepreneur gitu loh. Macam-macam. Nah iya. Umum, mau naik lah. Nah, Oh, ya bidang umum Pak. kayak tinggal itu aja. Ya enggak usah di apa ya? Nggak usah di- Syahadan itu kan apa? Syahadan itu wallpaper. wallpaper kan berarti Sama itu bersih. konveksi. Sepatu. Terus Konveksi itu. ada itu EO barang. Konveksi. Jadi itu loh. Ya itu kan tulis bu, event organizer itu kan bagian dari Ah. entrepreneur bidangnya, gitu loh. Tapi itu bidang umum ya apa Pak? Bidang umum ya bisa gitu. Iya, jadi semuanya masuk ke sini. Jadi nggak usah apa-apa. Bisa garmen, bisa Nggak apa-apa clothing, kan? bisa Ya kan saya kan bisa ngaku sama apa? lulusan Desain kita. logo kelontong, Misalnya desain apa itu banner-banner itu kan bisa juga kan? Soalnya pada mata kuliah desain grafis kan kita. Itu maksud aku. Apa umum aja berarti ya? Ya wis bidang umum aja. Kok nggak usah terlalu spesifik ini apa entrepreneur bidang ini, entrepreneur bidang ini nggak usah gitu ya. Itu berarti gini bu. Soalnya kita ada mata kuliah desain grafis. Entrepreneur seorang yang bergerak secara mandiri. Ya kan kalau saya kan lihatnya kan bukan itu tuh. Kalau mata kuliah itu kan pasti ada kan. Bergerak Saya kan secara lihat mandiri. lulusannya gitu. Iya. Kan gitu toh. Kan saya tuh lihat Secara mandiri. Sifatnya Nah, terus di situ ngomongnya secara apa? mandiri di bidang bla bla bla. Bidang umum. bidang umum. Wes. Jadi resesi. Bidang umum Pak. Ya kan umum bu loh. Jangan salah loh Ya sampai. bisa, misalnya dia jadi Loh, ART saya ya kayak bisa. kayak Kan
dulu sampean, ya kan? Penyalur outsourcing kan bidang umum itu kan. Penyalur Ya outsourcing. bisa. Nah, ini bidang umum. Tadi berbagai ya bidang. gak salah ngomong jadi Juga nyapu bisa. nyapu kan dia bisa kan Kopi juga entrepreneur. bisa, ART juga bisa. Bisa. Loh, Percetakan mau. enggak, kalau ART kan tidak. Percetakan Bukan tidak mau. entrepreneur. Bicara sama kamu bisa. Bisa. Kalau jadi tuh Pak, itu Pak. Oh, ini loh, Kalau Pak. jadi tuh ini. Di bidang desain Lebih masuk ke mata kuliahnya ini. macam-macam kan ada itu desain Ya, itu. clothing, desain Konveksi. Desain aja produk, juga. konveksi. Konveksi itu mencakup banyak. Kalau misalnya desain wedding organnya desain interior, Iya, sudah. iya kan desain interior. Iya, sudah cukup. Gitu Juga kan itu di bidang desain. Terus Wes. Wes. Ya enggak apa-apa. Yo. industri kreatif. Jelas ya, Iya, jelas. gitu. Ini umum kan. Next. Jangan Kalau terlalu banyak. ini kan berarti kan desain grafis, Iya. kalau ini kan desain produk, Ya, ya kan? ya wes. Ya, nanti kan Terlalu sampai lama tinggal desain. uraikan saja nanti. Ya. Karena apa? Karena ada yang didesain Ya. Interior. interior, ada yang ini, ada Ya, yang ini. wes. Gitu kan. Titik. Ada yang make up, desain muka. Iya, kalau dari anunya itu Make up, jangan salah loh. Siapa semua? Mahasiswa kita yang ada juga itu dia tuh suka itu make up ya. Iya. Rias manten. Muah. Anu si itu Ayu itu kan muah. Ayu yang cantik itu dulu. Itu kan muah itu. Ayo, so. gresik. Ayu sing wonge Ayu juga. Gresik Ayu wong ya, Pak. Gresik ya. Sing Wis lulus, ya? anu apa? Skripsi hamil itu loh. Mbak. Iya. Itu kan muah. Termasuk mahasiswa aktif kita itu kayak si Rida dan kawan-kawannya itu Iya. make up gitu. Dia itu memang ini Santai. entrepreneur dia coba ya. Konten kreator Ya, kan. ayo, jangan terlalu lama di satu fokus. Wes pemasaran itu sudah selesai. Oh, ya. Nah sekarang CPL kemarin itu kan saya belum merumuskan seperti yang punya Pak Anur kemarin ini ya. Pak Indro ya. Susah menurutnya CPL kan. Yang punya Pak Indro kemarin itu apa namanya sih? Ini taruh di sini nih, aku kita buka. Taruh di sini. Nah ini kan profilnya NER. Nah ini profil lulusan 1 pustaka digital, terus pustaka riset, spesialis metadata, manajer informasi dan perpustakaan, entrepreneur informasi dan perpustakaan. Itu profilnya itu. Oh iya. Itu yang spesial metadata itu kan mata kuliah bukan klasifikasi ya. Itu sebenarnya metadata. Jadi nama kerennya sekarang tuh metadata. Apa sih metadata? Ternyata mata kuliah kategorisasi dan klasifikasi. Jadi metadata spesialis. Nama mata kuliah maksudnya kebutuhan lowongan pekerjaan. Tapi kan itu toh, apa namanya, masuk di pustakawan, Pak. Iya, namanya sekarang gitu. Metadata spesialis itu mata kuliah kategorisasi dan klasifikasi. Jadi nama mata kuliahnya bisa diganti. Ya nggak apa-apa kalau diganti. Iya. Metadata. Isinya ya memang gitu. Aku juga Ya ini ya. belajar FD. Jadi kalau TPL-nya seperti ini. metadata. TPL 1 itu TPL 1 kan pustaka digital. Sehingga TPL 1-nya itu ini. Sikapnya kritis dan analitis dalam mengevaluasi sumber daya digital, proaktif dan inovatif dalam mengembangkan layanan perusahaan digital. Di pemasaran pengetahuan, pemahaman tentang teknologi informasi dan sistem manajemen pustaka digital. Nah, ini harus dirangkum menjadi satu. Lulusan mampu mengelola dan mengembangkan koleksi digital perusahaan dengan kritis dan analitis, menggunakan teknologi informasi dan sistem manajemen perpustakaan digital dari pemasaran pengetahuan. Mereka memiliki kemampuan komunikasi efektif untuk berinteraksi dengan pengguna dan tim IT, serta keahlian dalam digitalisasi dan pengelolaan metadata untuk memastikan akses yang efisien dan terorganisir. Nah ini sehingga CPL 1-nya untuk pustaka digital
4 CPL tadi kan. 5. Oh jadi 5 Lima tadi. kita 5. Kita 5. Oh yang 5 pemasaran itu tadi. Kita 5. Yang 5 itu tadi. Ya kan berarti kan sebenarnya kan kita sudah punya ya pengetahuan umum, pengetahuan Sudah ada di sini juga. sudah ada. Nanti kita tinggal itu aja, Kalau di sini juga ini. tinggal tempel. Inspeksi. Tapi tetap dikemas. Iya, Yang kemasannya pengelolaan beda. katalogisasi dan klasifikasi itu sekarang memang pengelolaan metadata. Yaitu. Nama barunya bukan Nah, nama kira-kira- baru ya. Kira-kira apa? Karena misalnya 8 daerah deskripsi itu kan 8 daerah metadata. Kan CPL ini kan untuk yang itu loh, yang tadi itu loh. Iya semua. Untuk Untuk ini yang menghasilkan lulusan. profil lulusan yang pertama. Iya. Ini yang tabel 1, 2, 3, 4 ini yang sudah saya taruh di kurikulum ini. Memang kan belum dirangkum, masih terpecah-pecah gitu. Nah itu harus dirangkum menjadi CPL 1 yaitu untuk profil lulusan manajer. Jadi CPL kita kan ada 5. Iya, CPL 5. Oke, jadi dibagi ya. CPL 1 aku, CPL 2 Pak Daniel, CPL 3 Pak Dian, CPL 4 Pak Faria, CPL 5 Pak Badian. Gampang nanti. Nambut lombok. Kedua. Ada duitnya ini wes, Ini tenang. satu, ini satu terus. Iya. Tapi ini tak tolong di Iya, sudah ada di kurikulum Mbak, tak kirim sudah. 3 sama dia. Masih Iya. ikut kurikulum lama, Mas? Masih ikut kurikulum lama. Iya, ini Iya. enggak ini sudah SNDT nih Pak, sudah Nah, ya, enggak, Mas. kekhasan tapi produk. kenapa UNER kan ini? Enggak. Ini punyanya Aktivi. Urut ya? Yang di ini Aktivi. Pak Kufa, Pak. Iya, kalau Pak Badan nggak bisa ya Pak Bambang. Tapi ini harus segera jadi. Besok harus jadi. Satu CPL itu harus sudah jadi. Besok Pak jadi Pak, mana? Mampu ora? Ya mampu kasih Pak Dian. Nggak mampu tak garape kan ya juga Iya, ya. wes. Kawannya. Oh bisa belum. Ya, CPL sementara saya tunggu besok ya, jadi ya. Kerangkemnya apa Iki sih? di KPT kita itu toh ini. Iya. Tidak, Mbak. Tidak, beda. KPT kita Aku ki bingung. Tapi Oh enggak beda. enggak beda. Ini saya ngambil dari Aktivi. Dola ya aku maksudku dapat ini bisa dulu di mana? Di ini kan ada Mbak. Di sini. Di Ini kan tak share di grup toh kemarin. Kurikulum Kurikulum. bulan tinggi berbasis yang Ada tidak- komen kan? Iya. Sampai mana lho. Terutama Eh. sing kuota ya sudah gede ya. Oke. Tapi pasti itu gampang. Ya aku tak kirim ya. Oh iya kan. Ya. Loh ini buat ini Pak ya udah. Ini buat ini. Ya makanya Dan diri PCS. gue salah sesuai cepetan. Wah, sesuai kok. Ya wis tak kirim. Ya wes next ya lanjut. CPL ditunggu besok. Gitu. Oh iya kita proposal KPT kita. Bukan. Gitu Pak. Ayo. Kurikulum. Kurikulum sih. Masya Allah. Wes. Ya wes tak kirim sekarang ya. Lah itu lo baru dikirim nih lo sekarang. Ya, tak lihat kalau ada tak apain dulu Pak. Dah, gitu terus ngombe nopo yang mau ngomong anu ngombe ini. Pesen apa? Nah, Pesen apa? Pesen apa? Yo, dari lambeku ya Allah. Iya, kode aku ya Pak. Pak Ansen nomor 5. dan mahasiswa langsung ke tuku ST Indonesia lho, Rek. Demo. Iya, aneh sekali. Ada yang di booking. Enggak udah pulang latihan mereka katanya. Ono Ya wes tak kirim. Kan aku kaget. Di. Oh. Oke, wae UNER. Enggak, bukan ini. Pak, motor tangan. Bu, pesan apa, Bu? Enggak tahu pesen apa. Iki lho, iki lho. Langsung, langsung. Jus lu, Bu. Ya wes pesen apa? Terus, apa kayak ST Indonesia kayak apa kayak itu kan? ST Jus saya, jus alpukat kan loh. ST Indonesia, jus lah apa sing mari-mari sak ngono akeh jus sampean kuwi. Jeruk. Mas Mas mau ST Indonesia. ST Indonesia jus panganane wong londo jajal kesuwe kok. Tak baru ini malah seneng jus Pak. Pak, jusnya lho. kopi tak kopi. Kopi. Oh. Kopi. Warna. Ya, Kopi boleh. no. Plastik. Kopi DKI asli loh. Ada Apa tulis ya. pesen apa? Saya ingin sekali mana sampai apa. Kude, Kristen.
Indonesia aja. Ya, bener kuwi, bener ya. Indonesia apa anu sugar apa? Apa kasih jiwa? Larang iki. Jadi jiwa kopi lah. Ya apa no, ada ngantuk iki. Ya weh. Apa? Enten sing mboten enten kopi. Janji jiwa apa? Aku kopi es Sing ae. ono kopi susune lho janji Kopi jiwa. latte aku, Mas. Nek aku suka yang itu. Nggak Gula janji jiwa aren. Oh, Kertas. bener. Ya, ada Enak kata. nek gula Iya, aren. kan? Iya. Kopi latte. Ya, kopi latte no sugar ya. Bapak sampean kopi nopo? Kalau Kopi panas. Kalau menurut Ada apa ya, di sini? Pira Mas? Latte. gula aren iki koyo apa? Jenenge kopi latte. Nggak Kopi sugar. dan gula aren. Kayak Waduh, kopi gula. rembu gak iso lu. Yo yo. Iya, Gula kayak merah, gula. gula merah, gula aren. Lah iya, kopi susu dah pun. Iya, kopi susu, tapi gulanya gula aren. Ya wis iku Mas. Kopi susu. Kopi susu. Maksudnya Pokoknya sing ono kopi kopi, susu ah. Oh nggih. Kok Kopi Yang gula ada aren susunya, tapi Bu, ya? ada Gulanya susu, susunya ya. gula aren. Ya, sembarang mau. Oh, dengan Sama itu gula aren. jangan kopi hitam pokoknya, gak Ya kuat. pokoknya aja sing kopi ireng enggak. Es tuh ya ini. Es itu es. duyane Gitu. janji jiwa. Kamu beliau juga mas. Ya, aku beli juga. Terus sampean tuku lho sampean. Kamu Iya, kok temannya apa sih yang Kamu kandangnya? beliau. Beliau. Kamu beliau sama roti nek kita enggak. Beliau sama rotinya itu yang ada sandwichnya itu. Nek roti ini tuh lumayan. Minuman apa? Kan ada di menu. Apa ya menunya ya? Jangan jiwa. Jatuh. Kamu janji jiwa ya? Sing ini tak Enak kopi itu jono. kopi jam. Rinduku kopi rindu. Ono Kopi mana rindu. iki? Janji jiwa sih. Janji jiwa sih. Janji jiwa. Iya, Mas, di jiwa kan itu, Mas. Yang kopi susu ada, kopi hitam, Oh iya. kopi latte. Iki karo anu, karo roti nih enggak kan? Karo ropang. Enggak kan? Ya, ada rotinya rapok. Ya ini deh. Ngapain tak tawarin? Mbak mlebu Mas Kagu. Iya, nah, itu ben-ben. Ada tuh. Ya ada egg curry mayo, ada egg cheese, ada spicy bulgogi. Ya, apa tadi Mas, yang latte, Mas? Betul, Mas. Ada kan latte? Kopi latte yang di sini janji jiwa. Tak pikir sing diser Wahyu Kuncoro lho. Tak pikir Aku anu visit Amerika ini anu ya Mas, enggak pakai gula ya. Itu. Pahit ya? Pahit kopinya. mana enggak gula aren di situ? Enggak aren. Oh, ada. Kan bukan tulisannya aren. Kopi susu Mbak. Kopi susu. Kopi susu sahabat aja Mas. Kopi susu Kopi sahabat. tarik, kopi pokat, kopi coklat. Kalau latte, es latte, Ya, pokoknya aku latte, Mas. boy latte, Ya, es semua. es latte, Balsam berry. espresso dan susu segar. Aku apa ya? Ya, pokoknya itu lah. Tapi americano pahit ya. Pahit. Ireng. Jadi yang satu tanpa gula, yang satu pakai gula, Mas. Ya anu iki. Gula. Kopi susu. Aku orang Makassar. Aku americano ini Mas. Americano, es americano, Iya. kopi hitam tanpa gula. Iya. Kayak gula itu lah. Ya, ora iso, Bu, jenenge Amerika. Yang ketagihan di gula deh. Belum mau enggak dari boleh. Enggak, aku punya kok. Wes. Americano. Kamu beli juga ya? Cukup enggak ya gitu? Aku hasilnya coko ya. Hasilnya coko gak pahit kan? Hasilnya, boten. Ya terus. Kopi-kopi Dengan Mas kamu bawa Aku juga. gak jadi hasilnya coko ya. kopi susu gelaran. Aku mau beli Gak juga. jadi bener. hasilnya coko ya. Hasilnya Joko. Cocok. Nah, yang kopi susu tadi enggak apa ya? Kasih ya. Tapi gelarannya kurang paham. Iya. Enggak apa enggak usah. Biasanya ada. Iya, biasanya.
kan janji jiwa Bu daripada Starbucks. Aku Starbucks rasanya Kayak enak. Tapi ya Starbucks karo itu Indomaret Point itu masih enak Indomaret Point daripada Starbucks. Terutama yang latte ya. Anak-anak aku suka latte-nya itu. Kamu beli juga? Kopi kenangan itu lebih enak daripada Americano jadi daripada Iya. Americano. daripada janji jiwa, Starbucks, kopi kenangan itu. Aku lebih seneng kopi rindu. Iki Oh ternyata sampai nggak seneng Pak Koirul saya ini, seneng kopi saya ini. Ini betul pakai roti. Enggak usah. Itu Habis makan jalan. Sampai pesen roti mas, buat sampai tahu. Ya, kamu nih mau pesan roti, itu kan nggak dewi. Iya mas ya. Mas, Oke ya. mas mau ngolah ini. Dilanjut ya. Nah ini, jadi ini bidang pembentukan mata kuliahnya sudah saya namanya sih belum saya rubah. Enggak misalnya Iya, itu nanti kita saya usahakan rubah. kan diganti kan Iya. ya. Kalau di mata kuliah sudah, tapi kalau di pembentukan mata kuliah ini belum. Ini nanti kerjaanku, terus sudah, terus termasuk ada yang dijadikan satu dari dua mata kuliah menjadi satu, itu juga, gitu ya. Terus lanjut. Itu ada mata kuliah terus itu. Mana? Sana tak? Kemarin dulu. Apa Itu Pak? terus itu. Iya Pak, itu Pak. Di sana. Ada Naik. ngisor. Bisa. Nah itu terus itu PK 138 ini. Kan kajian. Itu muatannya Pak, Oh. kan kajiannya bukan mata kuliahnya di kanan, kan Kan kajiannya kakek di tabel kiri. ya dewe kan mau tuh ini terus kono. Ya ini sudah saya sesuaikan kalau ini mata kuliahnya. Termasuk yang diganti-ganti itu, ini regulasi perpustakaan dari aspek hukum dan informasi. Terus nah ini varian diganti apa? Praktikum metadata gitu. Masuk mana ya? Kok tak boleh sih Pak? Aku nggak berani. Kalau ini manajemen koleksi ini dari manajemen koleksi Jadi dan nama kata manajemen kamu itu ganti. iya. Kalau manajemen koleksi ini dari manajemen koleksi dan manajemen koleksi elektronik jadi satu. Jadi hilang mata kuliah manajemen koleksi elektronik. Dimasukkan dalam satu menjadi manajemen koleksi. Terus apa lagi? Aslinya kan manajemen koleksi waktu itu adalah mata kuliah pengadaan koleksi itu. Proses pengadaan. Nah itu kok manajemen koleksi. Ya akal pengolahan, mata kuliah pengolahan. Kalau pengadaan koleksi itu dulu Nah, kalau manajemen sebenarnya semua Mbak. yang mengajukan lebih luas kan. Iya. Kan tambahin saya manajemen koleksi digital. Lah balik manajemen koleksi elektronik loh Pak. Kan sudah ada belum? Kemarin ada manajemen koleksi elektronik sama manajemen koleksi stok. Terus digabung menjadi satu manajemen koleksi titik. Itu kesepakatan raker kita di kemarin. Mau sekarang dimunculkan lagi manajemen koleksi digital. Sudah ada ya Pak. Tapi kan ya Ya maksudnya gimana? Jadi manajemen koleksi ini kan sebenarnya ada dua. Yang satu manajemen koleksi secara cetak itu, koleksi yang cetak, kemudian koleksi yang digital kan itu Pak ya ya. kalau kita kan bisa itu ya apa namanya, karena kita punya pengetahuan di sini kita mesti paham ya apa manajemen koleksi itu tentang ini sama ini. Tapi kan buat orang awam itu kan kata koleksi itu kan identik dengan Cetak. apa sih koleksi gue yang kan? Berarti fotoku kan termasuk koleksi. Iya loh, baju itu kan juga koleksi. Ya sepatu juga koleksi, cewek juga koleksi. Cewek
Perangko koleksi. Sinden ya koleksi. Misalnya pemenang-pemenang pustakawan itu juga mereka pakai kata bahan perpustakaan Bahan atau pustaka. bahan pustaka, bukan pakai koleksi. Yang pakai koleksi salah. Pas dia presentasi Jadi manajemen bahan pustaka. Ah, balik mana? Balik mana? mata kuliah UT. Nah, ya itu. Akhirnya ngono kan. Terlalu luas koleksi. Iya. Terus LC itu ya koleksi. iya sih. Tapi ini kan sebenarnya ya ranahnya perpustakaan sih. Jadi ya Atau koleksi perpustakaan, manajemen koleksi perpustakaan itu masih ya oke lah. Artinya ada kata perpustakaan. Untuk manajemen bahan pustaka itu ya. Manajemen sumber informasi. Itu kan ada representasi bahan non buku. iya. Nah, harus dibandingkan dengan itu saja ya. Manajemen bahan Beda Mbak. Kalau representasi ini kan sebenarnya lebih ke pengkatalogan bahan non buku. Kata representasinya itu nggak bisa diganti diksi yang pas gitu tuh. Iya. Kata representasi itu aduh nggak umum gitu loh. representasi itu kan menampilkan kembali bahan yang non buku itu loh begini kan gitu buat katalognya itu loh Pak. Iya bu, nggak Karena ada. sebenarnya Itu ada dari diksi yang- itu gitu cek mata yang- kuliah yang ini lain representasi. Ya catching enak gitu loh. representasi itu perwakilan. Mata kuliah UI ya pakai itu Enggak, kok. isinya apa dulu? Dan ya itu Ya itu katalog bahan non buku. Jadi seperti Katalogisasi itu. iya. Bisa juga namanya berarti metadata bahan non buku boleh sebenarnya Ya ya sih. Kalau mau ini jangan representasi tapi bukan. metadata. Aku nama mata kuliahnya sudah boleh. Atau mata kuliah ini mau dihilangkan juga nggak apa-apa. Karena nggak relevan. Ya sekarang Sekarang gini, itu kan ya tidak sekarang ada. gini aja. Tidak ada bahan pustaka yang Yo, buku itu ini jarang. nunjukno ya slide. Iya. Film slide kita nunjukno Film kok. strip. Terus Iya. Kalau mau diganti juga nggak apa-apa. Tapi kan Koleksi digital bisa nggak? Digital kan yang sudah di dalam gini kan Pak. Nah kalau yang non buku elektronik kan harus kita tunjukkan. iya. Misalnya film slide, kemudian Iya, memang aku blog bawa gitu ya. Jadi Artsel. multimedia dong. ya bukan multimedia. Ini Oh, lebih ke bukan. Audiovisual. tulisannya, Iya, lebih ke ini tuh kayak aku biar nanggur dari kan ono Di non buku, katalogan bahan buku kalau NB. katalogan Cuma bahan. kan nggak menjual ya. Atlas misalnya, Ya, ya, gitu ya. Berita, foto, Oh iya, belum. musik, Can, itu masuk Anu aja. kaset, terus CD, DVD, kayak Iya gitu. iya tahu, cuma bahasanya kan sudah tidak menjual lagi KNB. Ya emang iya. makanya Nah sekarang misalnya kita Apa bahkan dibilangin? CD, Makanya padahal kan kompaktis kan sudah nggak ada. nggak ada. Film slide kan sudah nggak ada. Aku ya bingung menunjukkan misalnya film slide. Ya aku gambar-gambar apa gitu. Dulu film slide seperti ini. Sekarang kan lebihnya kan ke digital. Orang itu wegah nyetak, nah, tapi tetap digital. Data koleksi Nah, digital. mungkin bisa diganti mbak namanya. Jadi katalog, klasifikasi, representasi itu memang harusnya diganti sih namanya. Oke, jadi ini diganti apa? Metadata koleksi digital. Ya boleh. Ya lebih menjual ini.
permintaan kan digeser ke mata kuliah MBKM semester 5. Boleh diambil, boleh tidak. Tapi wajib. Ya enggak, kalau nggak ngambil nggak apa-apa Pak. Nggak ngambil nggak apa-apa. Kalau saya diambil, Iya. jadi harus punya baku, sebenarnya punya baku sendiri yang mana yang mata kuliah diambil untuk jurusan pustaka. Ya ini di semester 5 ini ada ini pengantar ilmu politik, pengantar sosiologi. Ini kan saya MBKM kan Pak. Di semester 5 ini MBKM. Cuma Boleh BKM. diambil, boleh tidak. Kecuali yang Pengantar politik wajib enggak? Representasi. ya ini di MBKM. Boleh Wajib. diambil, boleh tidak. Representasi itu wajib apa belum? Tapi bisa lulus ya habis itu. Bisa lulus. Tanpa diambil bisa lulus. Untuk mengakomodasi digitalisasi kan ada modernisasi itu ya memang harus ada Oh, kan ya. Standarnya apa Bu MBKM? Ada mata kuliah kurikulum 5 semester 5 itu kan emang MBKM. Oh, Kalau semua MBKM Oh, koleksi. ya kecuali ini kewirausahaan, aplikasi teknologi informasi. Nah ini yang harus diambil jadi cakupannya memang tuh. lebih luas. Yang wajib. Kalau yang yang apa namanya pilihan ini boleh tidak diambil. Koleksi digital. Kan kita mulai MBKM itu dari semester 5, 6 dan 7. Kalau Semester 6 apa Bu? Hah? Semester 6 apa MBKM? Kenapa Pak? Semester 6 itu Semester 6 MBKM-nya kan PKL. Nah PKL itu di dalamnya ada mata kuliah yang dikonversi ke mata kuliah PKL. Kecuali ya nah. Terus kalau perusahaan umum dan komunitas ini kan dari perpustakaan komunitas dan perusahaan umum menjadi satu, yaitu perusahaan umum dan komunitas. Kalau perusahaan lembaga ini dari perusahaan sekolah dan perusahaan perguruan tinggi dijadikan satu jadi perusahaan lembaga. Itu. Jadi ada beberapa memang kita jadi menyusun mata kuliah kita menyusun. Nah di semester 6 ini yang pilihan ini Pak, yang pilihan ini boleh diambil tapi dikonversi ke mata kuliah PKL. So as long as dia magangnya lebih dari 4 bulan. Kalau hanya 4 bulan ya konversinya paling 3 sampai 6 SKS. Tapi kalau dia 4 sampai 5 bulan ya, kalau 6 bulan pertama kan biasanya administrasi dan macam-macam itu. Jadi magangnya kemungkinan tidak bisa pas 6 bulan. Nah kalau 5 bulan itu dia bisa dikonversi ke 10 sampai 14 mata kuliah. mata kuliah. Termasuk ketika mahasiswa itu mengambil MSIP dapat diterima di MSIP sama kampus mengajar, itu KKN ini dikonversi. Berarti semester 5 ini kan MBKM. Iya, PKN. Semester 5 MBKM artinya boleh dipilih boleh tidak. Boleh dipilih, boleh tidak. Berarti Kewijaya Kusuma itu boleh dipilih. Enggak, boleh tidak? kalau ini wajib Ustaz. Oh. Tapi memang tak taruh di semester 5. Karena semester anak-anak yang 2023, 2022, 2023 harus mengambil. Kalau tidak tak taruh kalau nggak ditaruh di situ. Ya, sekarang masalah penggantian nama mata kuliah ini sudah selesai apa belum? Ya belum, yang mana yang mau diganti? Ya sama sudah bicara soal semester 5 loh. Lah, anu kok. Yang masalah tadi belum Semester selesai. 1 loh sudah nggak ada perubahan nama. Semester 1 itu Pancasila, wawasan lingkungan, bahasa Indonesia, bahasa Inggris, pengantar ilmu pustaka dan informasi, daslok. SPO itu wajib fakultas. Enggak Ya. gini, sekarang gini aja, ini harus dievaluasi yang namanya bahasa Inggris ini. Bahasa Inggris ini itu outputnya apa? Ini itu. Outputnya apa ke mahasiswa? Original. Iya sih. Kan kita kan memang selama ini nggak pernah tahu ya, Iya. nggak pernah tahu gitu loh. Makanya outputnya itu Hasilnya kok elek kan lho. seperti apa ke mahasiswa gitu. Karena
memang Inggris sih. kemarin waktu ya itu tadi kan salah satu problem utama di kita itu juga salah satunya itu Penguatan bahasa. iya bahasanya bahasa Penguatan Inggrisnya bahasa kita lemah Inggris. sekali, alumni Bukan. kita itu lemah sekali. Nah, ini makanya ini bahasa Inggris ini nanti harus bagaimana gitu loh ke depannya. Pengajarannya, Mbak Rahma tahu Ya kan besok kita raker, tanggal 7 itu kita raker. Tanggal 7 kan kita raker. Nah itu kita harus sorting tentang hal ini. Mau seperti apa lulusan kita itu harus punya kompetensi di bidang bahasa Inggris seperti apa gitu. Kalau hanya pengajarnya Pak Mujono ya tidak underestimate ya, tapi nggak tahu dia lulusan apa gitu. MIP-nya S2-nya kan MIP ya. S1-nya nggak tahu aku. Nah itu yang jadi masalah. Dan kita masalahnya juga tidak ada jurusan bahasa Inggris. Ada pendidikan bahasa Inggris. Ada ya? Ada, enggak ada. Iya, bahasa mahasiswa Kelantan. Ya kenapa kita tidak mengambil dari sana ya? Ya awal itu sejarah. Maksudnya Aku ya nggak ngerti. Nah, Saya iya. di sini juga sudah ada orang itu. ya makanya. Jadi lebih lama dari kita. Pak Mujono itu. Iya. Dari sebelum menikah. Tapi kalau tidak memberikan apa bekal yang cukup ke mahasiswa kita terus gimana? Ya makanya. Ya sama ya. Di situ. Iya, yang kasihan kan akhirnya kan Mahasiswa. Iya. Apalagi Ya sebenarnya diomongi Pak Mujono. Mujono itu Pak sampai ngajar tentang ini iso memang dasarnya Inggris. Nggak pernah ketemu. Iya, Pernah pernah ketemu. Pernah ketemu. Aku nggak pernah ketemu. Dulu saya kira ada Mas, bahasa jadi Inggris apa? profesi. Nggak tahu. Aku sering Kan ketemu. yang mengklok kan fakultas Mbak. Ya kok nek ketemu apa tak sampai no. itulah Pak permasalahannya Ini bahasa masuk Inggris di itu. sounding di raker juga boleh. Kok misalnya saya ngajar orang sana, belum tentu ya sama. Mereka juga nggak ngerti tentang perpustakaan. Loh, makanya kalau di aku pas kuliah dulu kan ada berapa kali ikut bahasa Inggris awal itu semester 1 itu memang dasar, kemudian di semester ketiga itu bahasa Inggris yang sudah dijuruskan ke perpustakaan, jadi istilah-istilah perpustakaan, kemudian yang dipakai untuk bagaimana melayani di perpustakaan itu diajarkan. Harusnya tahu kan adanya kuliah di UNER pun itu bahasa Inggris itu walaupun bahasa Inggris perpustakaan yang khusus perpustakaan, tapi sebenarnya secara konteks materi itu umum gitu loh, dan kita itu lebih banyak itu sebenarnya itu di di reading sebenarnya. Jadi artikel-artikel internasional yang khusus perpustakaan itu kita itu disuruh baca sama menerjemahkan gitu. Kalau dulu kan saya gitu dulu. Kok ada Pak? Nah iya toh. Aku nggak ya kayaknya loh. Iya, Memang betul. uner, pada Lebih ke readingnya gitu. Lebih ke reading. Mereka memang uner, di sana uner ya. Kecuali aku ya. Kan aku wis lulus lama, ini kan baru. Selisih Lebih kita ke- loh lebih ke 15 readingnya tahun. gitu lah. Nah kita kan di sini kan karena outputnya kita tuh pelayanan, berarti Iya. kan public speakingnya harus bagus. Iya, kalau aku dulu di Asi itu. Jadi Bagaimana selain melayani yang minimal perpustakaan, writing, yang perpustakaan speaking, asing. reading, Ya, saya kira pernah ada nggak salah bahasa Inggris profesi. Iya, bahasa Inggris profesi. Hanya ketika itu kan pilihan Pak, bahasa Inggris profesi itu kan pilihan. Boleh diambil, boleh tidak. Dan ini di rapor kemarin dihilangkan bahasa Inggris profesi. Padahal itu kelemahan anak-anak ya. Iya. sebenarnya tinggal dikuatkan saja di bahasa Inggris Muncul mana? SPO itu tadi, atau kalau nggak gitu ya dimunculkan lagi, tapi ya Dimunculkan siapa tapi yang jadi siapa yang ngajar ya, itu siapa yang pertanyaannya. ngajar. Sebenarnya harus menjadi wajib. Nah, harus wajib. Wajib gitu. diambil, tapi anunya harus jelas. CPNK-nya itu harus Siapa yang harus ngajar. apa? Harus jelas. Penting di situ. Nah, itu. Itu baru menjawab kebutuhan pasar. Semester 1 sudah ya. Semester 2.
katalogisasi. Katalogisasi itu tetap 3 SKS, cuman yang klasifikasi tadi itu metadata koleksi perpustakaan. Kalau sampean metadata koleksi digital, yang non buku tadi itu. Nah, ini representasi. Kan harus diganti Pak, sudah diganti tadi representasi. Kebutuhan. Bahasanya. Oh sih, ya nggak tahu dulu sih yang mau menceritakan representasi bukan aku. Makanya diganti Bu. Dari Tanyalah, Unima, tanyalah Mandiri. ya, gitu ya. pensiun menjadi. Jadi apa nih Mbak teori katalogisasinya Itu menjadi 3 SKS. dari teori baik praktikum menjadi satu. Namanya apa? Katalogisasi Perpustakaan. perpustakaan atau koleksi perpustakaan. Katalogisasi. Katalogisasi Apa nggak bahasa Inggris? Ojo Pak. Cari Bukan di metadata. Inggris no kan. Iya, mau nggak bahasa Inggris? Oh, gitu. Katalogi. Iya, Inggrisnya kan katalogi, tapi kita tetap aja katalogisasi wis gitu aja enggak apa-apa wis. Piro iki? 3 SKS. Ya, berapa? 21, 12. Oh, 21. Prakteknya 1 aja. Ya, jadi kan 3. Terus yang klasifikasi itu meta. Itu beda Semester lurus ya, semester lurus ini ya. ya jadi 9 klasifikasi dan tadi subjek dengan berarti Nah, 7. Berarti ini ada 25. Susah Mbak 25. Tapi enggak Yang apa-apa. praktikum sampai hapus lu ya? Iya, enggak praktikum di sini. Praktikum di semester berikutnya nih. Semester 3 ini praktikum katalogisasi 3 SKS. Jadi maksudku katalogisasi harus dibarengkan dengan klasifikasi. Jadi katalogisasi C baru klasifikasi Mbak. Sebenarnya kan gaya ini apa namanya klasifikasi itu sebenarnya harus lulus di katalogisasi kan benar. gitu. Jadi di mata kuliah praktikum katalogisasi itu sampai ganti metadata Yang di yang praktikum yang klasifikasi sampai hapus. ini dihapus. Jadi 23 dong. Hapus sih. Jadi Ya, pengirim. Merah dulu ya. Hapus Merah dulu wes. Ya merah ya. terus sama ganti mata kuliahnya kayak SKS. Jadi mata kuliahnya boleh. Jadi ini kan ini merah juga. AI tahu apa? Ya wes, apa mau dimunculkan apa? Nah. Ya artifisial kecerdasan buatan Iya harus AI Oh, loh. ditambahin ya, diganti, ditambah baru. Iya, ini dihapus klasifikasi dan tadi. Kan berarti ada 2 SKS kan? Nah itu tadi pengetahuan AI. Apa Pak? Kecerdasan buatan. Ya Iya, kecerdasan buatan. Iya. Namanya gitu aja. Iya. Iya wes. 2 SKS. Cuma ya kan pengenalan toh. SPT ini piro? Tetap ya 403 ya. Aku gak ngerti itu. Akan merubah mengganti ini. Iya. Mengganti klasifikasi dan tadi subjek. Tadi kan 2 jadikan 3 kan, terus ini 3 jadi 2 kan? Sama Mau 24. kecerdasan buatan itu mau pilihan atau mau wajib? Wajib, Wajib. harus Kalau ini selalu. kalau saya daripada kecerdasan buatan, ya kan repositori. Bukan seperti mata kuliah. Enggak ada, repositori enggak ada. Sebenarnya repositori. Soalnya kata itu macam penggunaan ditambah aja repositori. anu sih kan ngono. Itu di perpustakaan. Sama-sama penting sih. Repositori dimodalkan enggak apa-apa. Jangan ya, enggak Iya, iya, apa-apa. iya. Dimodalkan enggak apa-apa. Penting Apa ya? itu. Soalnya kan Gini. BBMS, ono Duspace, ono Ah, Eprim, Gini loh, bicara soal AI ini nanti luarannya apa AI ini gitu loh. pengetahuan toh. AI ini itu mereka apa ya, ibaratnya mereka cuma memanfaatkan aplikasi-aplikasi AI atau seperti apa? Yo, dikasih pengetahuan, terus kemudian prakteknya, bukan prakteknya, cara menggunakannya itu bagaimana? Kan kemarin dengan kan ngirim kue.com itu kan untuk apa namanya
Ya itu kayak itu artikel, kan kayak nah, itu kan, apa nah, sumber-sumber itu kan ini loh kayak Sumber informasi. iya sumber-sumber Ya, informasi macam-macam. ilmiah itu yang saya Yang yang kemarin pernah itu ya. itu sama-sama itu yang ilmiah itu iya itu. sumber rujukan ilmiah Iya. atau itu daripada AI gitu loh Boleh, yo. gitu Sumber daripada rujukan AI informasi ilmiah. Jadi misalnya, iya, sumber rujukan ilmiah ya sumber rujukan ilmiah, yo. Jadi misalnya, bolehlah kita berikan anak-anak itu cek, Sumber tapi rujukan apa sumber rujukan Iya, informasi ilmiah ya masuk aja di referensi loh aku ngajarin itu. beda beda mbak, beda. Itu sampai koleksi perpustakaan. Oh, Ini itu Tapi bahkan kan nama kerennya Ya, kan kecerdasan buatan bidang informasi lah wes dong. rujukan itu kan referensi. oh rujukan. enggak kita tuh harus bedakan bu Itu jadi ya, sekarang saya juga bisa bilang sama referensi kan berarti daftar pustaka Nah, AI bidang informasi aja. ayo Aku kekurangan air putih kira-kira. iya AI-nya jangan dibuang bu, cuma jual. AI belum dimunculkan. enggak namanya bicara soal menjual itu dalam konteks apa dulu gitu loh mas Jadi dibutuhkan dunia kerja saiki mas. loh iya dibutuhkan tapi dibutuhkannya itu dalam tataran mana gitu loh apakah gini saya ingin sama tataran nih antara lulusan kita dengan lulusan IT kalau kita bicara AI perusahaan pilih yang mana ya pilih IT mereka lebih paham soalnya AI-nya tadi tambahi AI bidang informasi. ya nggak itu nggak match gitu loh menurut Kemarin itu saya ada apa ya? Yang AI untuk pustakawan, itu belum Pak. nah ya itu kan sumber-sumber itu tuh bu ya kan sumber-sumber informasi ilmiah itu loh jadi kita menggunakan ChatGPT kita Iya. menggunakan itu Yang artinya lain-lain itu kan ada kan sekarang. iya itu kan sumber-sumber apa ya sumber-sumber rujukan itu kan sumber-sumber referensi Makanya jangan ilmiah pakai kata rujukan berarti Pak. Iya. Scholar kayak bahasa Inggris sih. dan bukan IT gitu loh kita tuh jangan Bukan AI. iya gitu loh AI bukan AI gitu loh ya memang itu AI gitu loh tapi jangan pakai bahasa AI gitu loh tuh karena Sumber Ini informasi diganti ilmiah. apa? Sumber informasi ilmiah. Sumber rujukan ilmiah. Pokoknya ini beda dengan yang sampai ajarkan Mbak. Ngerti ya Bu? Soalnya apa sekarang itu misalnya di UB, di UNER, di beberapa kampus gede itu mendampingi mahasiswa S3. atau itu digital resource tool Boleh. resource tool Itu bahasa Inggris. nah iya jadi iya dong Iya tapi Indonesianya apa? ya alat-alat referensi digital kayak orang udah lompat. Alah Pak Kayak udah lompat jadi. Piranti. Alat-alat berarti sumber referensi digital. iya itu bahasanya gitu. Tapi Sampai sumbernya. Referensi ini sumber referensi atau digital itu Itu enggak, juga Perangkat. teknik penelusuran ilmiah ada nggak ada di sistem kamu kembali informasi itu kan. Iya. Enggak, soalnya mata kuliah kita. Bukan, itu Ya, kan tapi itu penelusuran ilmiah sistem temu kembali informasi itu. Tanya nih. ya dulu sistem temu kembali informasi itu yang polisi ada di perpustakaan toh. Bisa di perusahaan bisa secara luas. Umum. ya kabel bisa bu masalah referensi Bukan, maksudnya bisa Bisa. secara menelusur lewat browsing, lewat ini. Iya, Belum betul. ini, Tetap ini di- juga. tetap Ini di- sudah pakai ini kita eh, menggunakan toolnya Iya tahu, tapi jangan pakai sistem kembali informasi lagi Iya, masuk. ya kan aku tanya sudah ada apa belum Sudah. ya sudah ya udah yang main gitu loh ini nggak selesai sampai nanti malam loh di Iya. dalam mata kuliah itu Kemudian. ya nantilah dicari bahasanya itu. kalau saya pakai artificial intelligence saya kurang setuju Ya, saya baru Digital reference tool ya. Nah, Juga kan. Iya. atau digital scientific tool kan bisa ya harus enggak apa namanya Scholar dong. Bukan Pak, sekarang itu macam-macam Pak. Nek untuk membuat artikel jurnal gitu loh. Ya, nanti kita cari namanya
semester 2 sih Bu, mundur Bu. Saya mau tanya satu hal. Oh. Metode penelitian ilmiah itu apa ya? Memang wajarnya dimasukkan ke semester 2. Iya. Iya. Metode penulisan ilmiah enggak? Metode penulisan ilmiah itu yang kayak apa sih? Yang ngajar aku yang ngajar Bu Walia, Bu Rizka, terus apa lagi? Oh, itu SPO. iya SPO. oh sampai musikmu tukaran ambek uang SPO Ya ini. kan, maksudnya kok masuk di SPO semester 2 itu 203 loh, berarti ada di Kenapa 2 itu? semester. tapi aku loh juga tak ajari kok cara-cara cari jurnal terus apa itu Skyhub Ah, tak ajari di LPI ini kan metode penulisan ilmiah kan. Ya Berarti kan nih. ngajari sesuai dengan juklatnya, misalkan jurnal, template-nya apa. Iya, Berarti memang. kan belajarnya kan itu kan. sudah tak ajari Ayo. Ya, ke semester 3 ya, ini ada MPS. Kemarin itu ada perdebatan karena di kita MPS itu ada transitoris. Nah itu yang bikin orang-orang bengong. Kenapa ini mata kuliah wajib fakultas tapi beda Terus, perpustakaan kok ada praktikum? 2 SPO maksud kodenya kok iso ono loro Iya kodenya ada 2. Perpustakaan beda 308. Kalau yang umum itu 307. nah anak-anak masuk di 2 itu Iya, ada yang ambil Kita itu. 308, ada yang 307. ada yang masuk ini loh saya kok nggak bayar ini sampai waduh aku ya bingung nggak iso Nah, ngomong. itu harus dikelirkan lah. Menurut saya itu harus Iya makanya Tidak, apa tidak. kita harus sesuai aja dengan fakultas, tidak ada praktikum. sesuai Pak Sesuai berarti 30. iya dari Daripada karena itu SPO udah loh. Nah, SPO itu ya Iya sudah. makanya. dulu tuh nek gak salah pengantar status sosial tuh SPT makanya kita pakai 21 kalau SPO itu 30 seingatku tuh begitu kita ganti 21 itu kodenya SPT sampai Pak Batiar waktu itu gitu Terus kenapa sekarang enggak? ya ora perlu kan Nah ini juga pengantar statistik sosial. nah itu SPO juga. Iya. seingatku tuh gitu loh ya Tapi kalau SPO 314 ini kita tidak ada SPO yang lain, hanya 314 untuk perpustakaan. Jadi Yang sama. nggak bisa milih mata kuliah sejenis di prodi lain, nggak bisa. Nah, yang lain Ini yang aman, lain kalau pengantar lain statistik itu. sosial aman. yang lain juga ada itunya praktikumnya. Ada. jadi saya tuh gini ya sama Pak Batiar dulu sekretarisnya itu kita rubah itu karena 21 misalnya yaitu tapi kodenya bukan SPO SPT sehingga kita nggak kuduk-kuduk sama Terus kenapa sekarang jadi SPO? nah ya Ya wes Sekarang- lanjut aja SPT-nya aja ini. misalnya toh rame-rame misalnya SPO perpustakaan pengantar status sosial misalnya 30 ya wes gak apa-apa Iya. Ya wes. Tapi pengantar statistik sosial di prodi lain juga 21. Enggak, 30. 30. Tapi 30, kodenya tapi- sama. Kodenya beda. 313 Kodenya beda, hanya perpustakaan itu nggak bisa ngambil di SPO 303 itu nggak bisa. 313 Nggak bisa. apa Nggak tahu, pokoknya yang ada di kita itu hanya 31. Dipermasalahkan nggak? Beda dengan nggak ada masalah enggak pengantar statistik. iya di masalah Iya karena itu merentep ke MPS. Kalau sebenarnya kalau di pemilihan KRS mahasiswa perpustakaan ya beda. Ya gini saja nanti kalau misalkan Kalau misalnya mau dikembalikan 30 ya ayo silakan gitu aja. kita nggak usah cawe-cawe lah masalah itu kita Iya, kita pusing iya. pusing kita Ya, juga next pusing ya. mikirin Cara bibliografi. Terus ini ya praktikum katalogisasi ini kan tadi bilang ya, ini Mbak. iya hilang berubah katanya. itu jadi Metadata. metadata koleksi perpustakaan walaupun aku ngajarin kok ya sama klasifikasi dan tajuk subjek kan namanya metadata subjek ada metadata spesialis ada nah wis Berarti ini lulus katalogisasi. iya terus katalogisasi betul Lulus katalogisasi wes. Hmm, Terus ini representasi jadi metadata koleksi digital
konservasi bahan pustaka. Nah itu gak bahan pustaka kan karena konservasi hutan ono, konservasi lingkungan. Tapi itu hasil raker kemarin loh ini dihapus bahan pustakanya. Ya kan itu kemarin, sekarang kan Iya. dibagi. Sekarang diwujudkan lagi. Iya, terus siapa Pak? Makanya tak kasih bintang itu karena kemarin dirubah dari konservasi dan preservasi. Kemarin waktu aku bahan yang pustaka. di perpustakaan provinsi itu bilang, "Loh Bu, jangan koleksi gitu. Harus bahan perpustakaan." Bahan pustaka berarti. Bahan pustaka. Iya, bahan pustaka. Balik awal mah. Iya, enggak gini Bu. Ya, kok enak ya, kok enak. Kan karena skopnya dia memang di perpustakaan, sehingga benar bahasanya bahan pustaka. Nah, Kita konservasi di hutan ya beda. Kita kan memberikan sesuatu yang lebih luas daripada perpustakaan. Jaga nih mahasiswa itu ternyata nanti nggak di perpustakaan, sehingga nanti kita bisa preservasi misalkan bahan kehutanan kan misalkan dong. Ya nggak bisa Pak. Ya, Nggak bisa, bisa. Pak. Nggak bisa. Enggak gitu kan. Tadi kan apa tadi kan konservasi dan preservasi tok kan gitu kan. Ada. Tok toh. Bisa jadi ya itu mau. Iki kopi ini belum teko iki. Nyambung koleksi perpustakaan berarti konservasi dan preservasi koleksi perpustakaan, tapi judul buku ini yang ngono Pak. Bahan ngono Pak. Nah, Judul buku ini ngono ya. diksi konservasi itu juga kan Preservasi. agak bias gitu konservasi itu. Nanti preservasi dulu. Konservasi itu atau mungkin Cukuplah konservasi. preservasi. Preservasi kali itu, usaha konservasi. Konservasi. Saja. Ya, Antara tapi dia, memang Iya, beda. makanya restorasi banget. Iya, tapi ini di tapi dalamnya. kan jarang konservasi Mbak, kan lebih ke preservasi kalau di perpustakaan itu. Ya, tapi diajari justru Iya. pelatihannya itu konservasi. Konservasi hanya merawat kok. Konservasi itu menyadari. Konservasi kalau preservasi itu kan Itu sebelum. sebelum Iya. anak-anak restorasi. Iya, restorasi itu bagian dari konservasi. Itu biasanya dia Nah, unpacking apa-apa. Saya tetap loh Pak, bahan pustaka loh Pak. Wes lah. Ya tetap mulai bahan pustaka. Wes. Nah ini Ojo hilang no. Walaupun nanti diajari juga. aku sebenarnya bingung ngajar SIM ini bingung. Oh, bingung. Ambil SIM ini bagian dari misalnya gini ya. Kita ada pengadaan, alur pengadaan perpustakaan, dibuatlah sistem informasinya. Catat. Cacatnya itu. Beda kata dia. Beda. Itu sistem informasi. Kalau sistem informasi pengembalian buku ya apa sih Mi? Nah, Ya kita beda buat kata dia. cacatnya. Ya kan Nanti ajarnya yang memang gitu yang jadinya. mengerjakan untuk membuat aplikasinya ya beda batavia Iya, lagi. iya. Tapi SIM ini sistem informasi Ngajarnya pengadaan. Tapi kan kajian ini. Kalau gitu namanya diganti. Iya, ganti jangan SIM. Nah, Karena ini namanya lebih ke anu, kalau aplikasi, SIM, lebih ke sistem perangkat informasi manajemen itu sistem ya, lah. Sistem. konteksnya itu lebih ke sistemnya Sistem, dia iya. gitu. Sudah prakteknya. Manajemen sistem informasinya itu seperti apa? Nah ini ya itu sih, kalau di perpustakaan basicnya kita bukan membuat program ya, bukan membuat program ya, tapi ya membuat alur-alurnya itu. Ya, kayak anu. Diganti. Library isinya management diganti. system jadinya. Indonesia bos. Iya. Ya manajemen sistem manajemen perpustakaan. Iya, Jadinya itu. Ya tak apa. lebih spesifik. Iya. Karena memang aku tidak mengajarkan yang seperti Pak Dian APL, PAT kan gitu enggak. Enggak. Iya. Alurnya tuh. Iya. Karena ada kata sistem itu loh. Sistem itu Ada menjebak, sistem Mbak. informasi Sistem itu. itu menjebak. Ya. Jadi mending itu manajemen sistem bukan pakai sistem. Apa? Alur. Anu, kalau di UPI itu anu. Tapi ya sih Pak. Sistem informasi perpustakaan jadinya. Nah, ya. Kalau di UPI itu. Iya, Di UPI terus Itu di paling mana ya? bagus. Itu sistem informasi Misalnya perpustakaan. ya, flowchart Tapi- pengembalian, Iya, sistem tapi informasi dia tidak- pengembalian. Dulu tuh aku diajari itu pakai NVIVO,
Microsoft Visio. Visio, jadi pakai flowchart itu. Iya, aku Visio. ngajarinnya sekarang ya gitu. Ya situ toh. Itu nanti berhubungan dengan SOP. Kalau SOP kan lebih terperinci siapa yang bertanggung jawab gitu ya. Tapi kalau SIM ini alur-alurnya aja. Ini kan berarti kan lebih ke perencanaan kan. Maksudnya Perencanaan. ini kan perencanaan atau manajemen perencanaan informasi itu bisa, manajemen perencanaan informasi perpustakaan itu bisa. Karena kalau pakai sistem itu Soalnya judul bukunya itu jebak SIM Pak. banget gitu. Iya Bu, banyak Judul bukunya SIM. banyak judul SIM itu yang kadang jebak loh Bu. Iya sih. Judulnya gitu. Sistem informasi manajemen, tapi nanti larinya itu bisa kemana-mana gitu loh. Orang IT itu juga Bisa punya IT. Oh, Iya, 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 iya. memang. kan itu. Kalau aku browsing SIM gitu ya keluar IT. Iya. Jadi emang ini menjebak gitu. Ya, sistem pokoknya informasi intinya itu ya, mata kuliah itu ya. Ya, Jadi jangan sistem informasi. bidang ilmu, maksudnya bidang-bidang perpustakaan itu pengadaan alurnya bagaimana, pengolahan alurnya bagaimana, Ya, manajemen informasi aja. terus apa Ya, manajemen informasi perpustakaan juga bisa. upload mandiri repositori sistemnya bagaimana itu Pak. Ibaratnya ya paham saya. Dia ibaratnya kan bikin diagram alur kan. Iya. Flowchart gitu kan. Ya wes. Jadi ketika anak itu membuat SOP, Ngajar siapa sih? Aku. Aku, Pak. Oke, oke aku terus pernah diajari ya pakai TII. gitu kan. Ya, terus TII, perusahaan digital, desain web, statistik sosial. Tidak ada masalah ya. Bibliometrika, terus studi kelayakan bisnis informasi. Masih dipertahankan ya. Studi kelayakan bisnis informasi ya. Karena kita ininya bisnis informasi juga. Terus aplikasi perangkat lunak perpustakaan. Dapat geser kan Pak Dian? Disesuaikan dengan ini aja kan? Ini semester berapa? Semester 4. Iya, begini mau murah semester loro. Terus sholat sih. Yo ape sholat Mbak Radin Terus terus ya apa? ya wis break dulu, sholat dulu. Oke, apa namanya? Kurang dikit loh Bu, kurang Ya dikit. sih, kurang Saya sedikit. kurang titik, ayo 5 menit. Ya, habis ini kan MBKM. Habis ini pengantar robotik, pengantar sosiologi, antropologi budaya ini digeser ke semester 5 untuk MBKM, boleh diambil boleh tidak. Nah, terus Itu sama saja dibuang gitu aja tuh. Ya nggak boleh Pak, harus di salah ya, jadi nggak masalah ya. Terus semester 6 ada KKN, ada PKL, ada desain interior perpustakaan itu dari manajemen gedung dan perpustakaan. Terus standar operasional prosedur itu dari POS dari menjadi SOP. Terus pemasaran jasa informasi itu tadinya manajemen pemasaran jasa Ini informasi. SOP ini dalam arti luas gitu. SOP-nya SOP itu perpustakaan. lanjutan dari ya sistem tadi tuh Pak. Enggak kan standar operasional prosedur. Pilihan ini. Berarti kan umum tuh Bu. Ya. Kalau standar operasional prosedur perpustakaan berarti itu semua perpustakaan kan gitu toh. Iya, terserah ya perpustakaan. Kalau perusahaan. Heeh. Ya monggo SOP. kan gitu. SOP perusahaan. Iya, jadi begitu kerja Lebih dia spesifik. sudah bisa. Tapi ini Bambang mintanya diwajibkan. Tak apa memang. Jadi etika profesi pos itu wajib sebenarnya ya. Standar operasional prosedur perpustakaan. Aku tuh berarti ya. Oh, latih aku Bu. Ini sampean berarti ini. Oh ya. Aku enggak apa-apa. Di seruput kan. Dorong. Terus manajemen pemasaran jasa informasi itu dari manajemen pemasaran jasa informasi dihilangkan manajemennya menjadi pemasaran jasa informasi. Sekarang kan memang istilahnya kan marketing library kan. Terus ada sistem temu kembali informasi, ada teknologi media, ada perusahaan umum dan komunitas yang tadinya berdiri sendiri-sendiri, ada perpustakaan umum, kemudian ada perusahaan komunitas dijadikan satu. Terus ada perusahaan lembaga itu dari perpustakaan sekolah dan perusahaan perguruan tinggi jadi satu. Oh, ganti lembaga.
Ya ini dijadikan Asumsi saya dengan perpustakaan lembaga itu berarti kedinasan Bu. ya, dulu yang Terima kasih Mas Isbah. iya makasih ya Mas. Dulu yang perusahaan lembaga itu siapa? Kalian juga? Enggak. Ya Allah ada anunya Pak di scanner ya. Ya mungkin waktu rapat itu, tapi saya enggak Mesti Jadi semua. Enggak, saya enggak ngasih materi. dikocok dulu. Ayo kok. Bener ya dia bola aren kan? Enak. Ya udah sekarang gini aja loh. Kalau kita merujuk pada workshop yang kemarin saya rasa tadi itu ya kalau kita ingin kompetensi lulusan kita ya alangkah baiknya sekolah dan perguruan tinggi itu Ada Mbak. Ya sudah dikumpulkan lagi sekolah, perpustakaan, perguruan tinggi. Iya. Pustaka sekolah perguruan tinggi. komunitas itu Khusus itu. itu harusnya Ya khusus. beda, pesan khusus ada lagi. Keluar sendiri. Luar sendiri. Oh perpustakaan desa ya, komunitas itu ya. Enggak, pesan komunitas memang dari dulu kurikulumnya perpustakaan tapi ini perpustakaan khusus jadi hilang. Jadinya ada pesan khusus, kurang baik. Ada perpustakaan umum ada, perpustakaan komunitas ada sendiri. Perpustakaan khusus ada loh. Perpustakaan khusus ada, Bisa aja, Bu. Iya, kurang. Ini ada tambahan. Enggak, apa sebenarnya? Perpustakaan umum dan komunitas itu yang ada itu kan perpustakaan umum dan daerah. Iya. Ya loh. Kalau perpustakaan umum dan komunitas itu seakan-akan itu kayak kita itu ganti jenis perpustakaan yang Maka ada di SNP-nya undang-undang itu kan ya jelas kan perpustakaan umum ya, perpustakaan khusus, sekolah, menengah, dasar, perguruan tinggi. SNP-nya itu bilang begitu, Mbak. Ya sudah diganti saja. Kamu nggak SMP komunitas? Nggak ada. Nggak ada, berarti nggak Ya usah. sudah diganti saja. Dulu juga bukan aku yang ganti. Mungkin Bambang ini ya. Enggak, komunitas memang dulu dari UI, Pak. Saya kan referensinya kan UI, Yasri, Unpad, UNER ya. 4 perguruan tinggi itu. Kalau Itu komunitas dari UI. komunitas itu bisa masuk menjadi satu bagian di perpustakaan umum dan daerah, itu bisa dicampurkan di situ. TBM itu Mas. DBM itu Iya, masuk Bambang. Bukan Bambang nggak disungkit dulu. Masuk. Nggak tahu. itu bisa di situ. Atau kayak dunia dulu kan ada mata kuliah sendiri, DBM itu ada mata kuliah sendiri memang. Literasi dan minat baca itu termasuk TBM itu kan. Waktu itu loh ya. Sudah di gimana? Mata kuliah literasi apa, Mbak? Literasi informasi. Oh, tetap ada. Hilang, iya. Ada. Ya, wes gak apa. Oh, minat bacanya hilang. Informasi. Kan tadinya literasi informasi dan minat baca. Terus minat bacanya hilang, jadi hanya literasi informasi. Itu hasil raker juga. Ya itu kan dulu, kan udah tahun yang lalu gitu kan udah Coba mak gitu loh. emosi diobes. Kecuali kalau waktu raker dulu besoknya udah jadi yang masih ingat, ini kan udah lupa udah lama kok. Lalu ada ininya, ada hasil rakernya. Oh, udah lama ini kan itu. Capek deh. Nah, literasi informasi udah benar, karena itu kan bagian dari kita. Minat bacanya mau ditaruh di mana gitu. Ya, jadi ini apa? Literasi informasi dan minat baca. Enggak, itu udah benar itu udah. Udah masuk situ. Itu Nggak usah. berdiri sendiri. Memang dulu itu dua mata kuliah dijadikan satu. Nah, sekarang kan gitu kan, minat bacanya mau ditaruh di mana kan? Disisipkan di situ, Pak. Disisipkan di mana? Di situ pondok kono. Apa tetap di situ? Di Apa situ cuma jadi mata tidak kuliah? dimunculkan. Iya, wes. Dah. Terus ini tadi apa? Perpustakaan umum dan perpustakaan komunitas sendiri. Terus perpustakaan luar, perpustakaan Komunitas hilangkan aja. Komunitas hilangkan. Karena Oh, masuk jadi jadi perpustakaan umum. nah,
dikeluarkan lagi perpustakaan Nah, khusus. sing tadi itu dikeluarkan lagi khusus sekolah perguruan tinggi wis. Pusat khusus sendiri toh. Ya kan Iya, perpustakaan ada. Iya, Kan iya. memang Iya, lembaga itu khusus. perpustakaan khusus. Wes. Wes. Loh, Ya, ini kan 3 kan? nggak dijadikan mata kuliah lagi. Enggak. Ya ini loh, perusahaan lembaga ini nanti tak pecah jadi perusahaan sekolah, perusahaan perguruan tinggi sama perusahaan khusus kan. Iya. 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 Masing-masing 2 SKS. Iya. Iya, wes. Ya wis. Iya, wes. Soalnya kan nanti muncul ya itu tadi arahnya ke kompetensi apa dia. Jadi perusahaan apa? Dan kalau bisa wajib. Oh, Kebanyakan wajibnya. Kan nggak sampai tadi kan bilang kompetensi kan, ini kan sih cukup ya. Loh, Pak, ini kadang-kadang dia dulu, perusahaan Iya, sekolah iya. misalnya Karena dia kan itu kan aku iya. ini ya. Iya, Pak. Misalnya ya, anak ini magang di perusahaan sekolah, ini dikonversi, Pak. Iya. Perusahaan sekolah. Iya. Gak Iya, mungkin Pak. nggak muncul masing-masing Iya, nama itu. nanti dia makan di perusahaan sekolah, dikonversi perusahaan sekolah, perguruan tinggi. Oh jadi dia ikut konversi. Iya, Iya. konversi. Umum itu bisa kota, provinsi, desa, kabupaten itu masuk umum. Berarti tidak jadi Enggak lah, terus yang misalkan dia lagi mata kuliah. enggak, terus dia misalkan ngambil mata kuliah sekolah, perpustakaan sekolah, ternyata magangnya di perguruan tinggi, Tak pokok, Pak. Enggak apa-apa. konversi. Jadi konversi kita. Konversi lah. Iya, Pak, itu kan hak mahasiswa. Tak apa-apa. Ya wes selesai. Ya, besok ditunggu CPR-nya nih. Aku masih ngopo? Wah, udah lima. Aku Duit CPR. mau lah tak bacakan dah. CPR 4 Aku CPR Empat. 4. Jadi entrepreneur. entrepreneur. Apa dia CPR 5 Apa itu? Nyusun pemasaran. mata kuliah nih. Enggak, CPR-nya aja. Oh, uraian CPR-nya aja. deskripsi itu. Iya, CPR dari profil 4 itu apa? Kan dari sikap, penguasaan pengetahuan, keterampilan inti sama keterampilan khusus kan dirangkum. Bisa aku menjadi CPR. Udah itu Ya, aja. pengetahuannya apa, kapannya apa, apa. Diambil kan Syukur-syukur dari tak ada sekalian mata kuliah nih. sip, ya. Mama nggak bingung. Ya sip, oke. Jadi Sip. Ya, merangkai. ya, sekalian dengan mata kuliahnya. Yang masuk di grup CPS 1 itu apa? Masuk di CPS 2 ya. Nah, gini aja, bikin perpaknya aja sampean. Mikir ke kita. Ah, template ya Pak. Template-nya. Ah, template apa yang CPS-nya spesifik? kayak gini. Nanti daripada beda-beda, itu lagi, ayo. Terus gak usah saiki kok. Aku sampai kirim. Jadi waktunya biar lagi berapa. Ya, kalau sesuk kan berarti sampai kedengeran lagi. Iya sih. Ya kan kita kemis itu sosialisasi loh. Nah, ya, Pak. makanya sampai minta bisa selesai. Mana template-nya sekarang? Takut Hubungi, sampai. ya hubungi. Takut sampai lalu. Wah, hubungi tak kirim. Foto saya yuk. Pokoknya mana esok, Foto-foto. mana esok baru dikirim. Tadi Ini kemis. mau di ini mau adis Isbat. Isbat. Telepon aja. Rosok akeh. Di sini ya. Iya, bener. Sing gak enak itu sing kita beli yang di UPC. Cepet rambut itu. Wah, Udah, besok apa? Enggak ada. Besok itu banyak pilihan. Iya, Mas. Pasti kemis aja Mas. Kemis habis Oh, ujian skripsi. ini sudah selesai. Itu besok nggak ada kegiatan, Bang. Di satu kali, Mas. Besok dah. Iya, Sebenarnya